Sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you. Halo guys, oke, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kecomania, salam sukses selalu. Jadi teman-teman, di video kali ini kita mau bahas, kebetulan lagi ada trotolan. Jadi video kali ini saya mau bahas bagaimana cara membedakan ya anakan trotolan murai batu jantan dan murai batu betina. Jadi simak tipsnya supaya tahu ya, supaya teman-teman nggak salah membedakan mana yang jantan mana yang betina. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke, thank you, check it out. Oke teman-teman, langsung aja. Ini kita ada trotolan 4. Ini kemarin satu produk, yang satu lagi ini 3 kemarin, yang satu lagi udah dijual, itu jantan. Jadi tips simpelnya pertama ya, kita bisa lihat dari segi keturunan. Ini kemarin ada 3 teman-teman. Kalau orang tua dulu bilang kalau 3 biasanya anak pertama sama terakhir itu jantan, jadi yang tengah ini betina ya, biasanya bisa dilihat dari itu. Dan ini juga, ini 2 teman-teman, dari telur 2 netes semua. Kalau kita lihat dari kata-kata orang tua dulu, benar ini 2. Kalau 2 ini yang hitungan genap dia jantan. Itu yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang jantan nih. Jadi kalau hitungannya ganjil, maka anak ganjil akan jantan. Tapi kalau hitungan genap, maka anak yang genap akan jantan. Itu menurut teori orang tua dulu ya. Nah, sekarang tips kalau membedakan secara fisik langsung ya teman-teman. Kita lihat langsung dari yang jantan. Oke, kita tangkap langsung teman-teman. Oke, pertama kita lihat dari matanya teman-teman. Memang kalau yang jantan ini matanya lebih menonjol, lebih blok ya. Tapi kalau alis yang di atas itu, trotol alis di atas itu warna kuning-kuning, itu nggak jadi jaminan teman-teman ya, karena nggak menentukan juga. Ada juga yang punya trotol gitu tapi betina. Tapi kalau dari matanya kayak gini, belok kayak gini, udah positif, bisa dipastikan dia jantan. Itu dari segi mata. Dari kepala dia lebih cepat memang, sedangkan yang itu agak bulat ya. Itu dari segi kepala. Terus yang ketiga teman-teman, kok fisiknya ini kan di bawah paru ini ada teman-teman, paru bawahnya ini biasanya kalau jantan dia akan hitam pekat seperti ini ya, hitam pekat dia kalau jantan. Itu teman-teman, ini udah bisa dilihat dari umur segini nih, umur 2 mingguan. Terus dari kaki dia lebih panjang ya, lebih jangkung, dan kalau berdiri juga akan lebih tegap. Nah, itu yang jantan. Kalau kita lihat yang betina teman-teman, kita langsung saja dari segi fisik ya. Dari matanya dia sayu ya, nggak terlalu menonjol. Nah, sayu. Nah, itu dari kalau dari kepalanya dia nggak bulat ya teman-teman ya, nggak bulat, kurang ceper. Terus dari segi parunya teman-teman, nah itu kan dia agak coklat teman-teman, nggak terlalu hitam, kecoklatan paru bawah. Sama kakinya juga agak pendek. Kalau dari segi bintik-bintik trotolnya, ada juga yang indukan yang nggak menjamin seperti itu. Ada yang nggak punya trotol malah justru jantan bintik-bintik itu. Jadi bintik-bintik ini nggak jadi jaminan, tergantung keturunan indukan ya. Tapi kalau indukan yang ini, keturunan yang ini udah enak kali bedakannya. Kalau keturunan yang ini, indukannya yang jantan ininya agak lebih kuning, itu agak lebih kusam memang. Nah ini teman-teman, itu umur 2 mingguan, ini udah umur 1 bulan lebih lah, makanya udah bisa mandiri.
Biasanya kalau udah mandiri makan sendiri itu di atas pundaknya itu udah mulai kelihatan hitam. Nah, itu nah, mulai hitam mengkilap ya. Itu teman-teman, mulai nampak hitam mengkilapnya. Nah, itu menandakan bahwa burung ini benar-benar jantan. Sama di bawah ini itu udah nampak merah sekali, beda dengan yang ini ya. Nah, ini yang ini anak kedua ini dari 3 bersaudara. Ini yang betinanya, nggak ada tanda-tanda hitam mengkilat di atasnya. Sama di bawahnya itu masih nampak nggak putih. Jadi sebenarnya simpel saja teman-teman, simpel sekali untuk membedakan trotolan jantan dan trotolan betina. Jadi itu tips singkatnya. Kalau dari kata-kata orang tua dulu memang benar sepertinya, dan saya masih pakai sampai sekarang. Kalau keturunannya ganjil ada 3, jadi anak yang ganjil itu anak pertama sama ketiga itu biasanya jantan biasanya, karena saya perhatikan berapa kali produksi ini terus seperti itu terus. Jadi biasanya 1 dan 3 itu jantan, yang kedua betina. Kalau dia cuma 2 artinya genap. Nah, anak yang genap dia akan jantan itu, nah anak yang kedua, sedangkan yang pertama betina. Saya perhatikan berapa kali produksi seperti itu terus ya. Ada juga memang semuanya jantan, tapi kebanyakannya seperti ini. Jadi itu teman-teman tips singkatnya. Kalau dari segi fisiknya tadi kita sudah pelajari. Kalau jantan kepalanya lebih ceper, matanya lebih blok, dan di bawah paruhnya hitamnya pekat ya, sama kakinya lebih panjang dan lebih tegap. Tuh, kalau dari suara juga nggak bisa jadi jaminan, tapi ada kalau jantan memang suaranya lebih ngebas, lebih agak sedikit besar daripada yang betina itu. Nah itu ya teman-teman ya, kok dari segi suara. Tapi nggak bisa juga jadi jaminan, ada yang dari keturunan juga, sama seperti trotol itu tadi. Nah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, berbagi pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi yang bingung cari trotolan jantan, lihatlah ciri-ciri itu, dan biasanya itu udah bisa menjamin burung yang kita pilih jantan ya. Kalau kita tahu asal usulnya anak keberapa ya, dari berapa indukan, kita bisa enak milihnya. Tapi kalau kita nggak tahu atau pilih ombyokan ya, kita bisa lihat ciri fisik seperti tadi ya. Kita lihat ciri fisik seperti tadi supaya memastikan burung itu jantan. Tapi kalau kita tahu keturunannya atau beli sama teman dari 3 atau dari 2, kita bisa pilih seperti yang saya katakan tadi. Itu feeling orang tua dulu seperti itu. Nah, saya buktikan tuh berapa kali produksi, dan hasilnya juga benar ya. Hasilnya benar, tidak ada mengecewakan. Itu untuk murai batu. Kalau kacer hampir sama juga teman-teman, seperti itu. Tapi yang lebih nampak sekali, lebih akurat di bawah paruh. Kalau kacer, kalau hitam pekat, maka dia akan jantan. Kenapa saya tahu? Karena kita juga ternak kacer teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bilang ragu, sok tahu tentang kacer juga. Kita juga ternak kacer, makanya kita tahu. Ini ada lebet sepasang. Oke teman-teman ya, itu pengetahuan sedikit ya, berbagi pengalaman supaya teman-teman juga bisa tahu, bisa memilih ya trotol yang bagus buat teman-teman ke depan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Salam sukses, salam ternak selalu.